Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas latihan soal untuk buku senang belajar matematika kelas 4 SD di tentang sudut. Sekarang kita mulai dengan soal nomor 1. Tentukan besar sudut di bawah ini. Jadi ini besarnya adalah ABC-nya adalah 30 derajat. Setelah diukur dan sudut PQR ini adalah 70 derajat. Nomor 2. Tentukan besar sudut dari bangun datar di bawah ini. Jadi ini namanya sudut KMN. Besarnya adalah 65 derajat. Kemudian bagian B, sudut XYZ ini adalah 130 derajat. Nomor 3, buatlah gambar dari besar sudut berikut. Pertama 75 derajat, nah seperti ini besarnya. Kemudian bagian B, 135 derajat, seperti ini besarnya. Dan sudut yang membentuk 60 derajat dan 60 derajat berarti ini segitiganya adalah sama sisi seperti ini. Nah, ini besarnya masing-masing 60 derajat. Kemudian D 90, 60, 90 dan 120 seperti ini. Jadi bentuk trapesium. Ini kedua-duanya 90 derajat, ini 60 dan ini 120 derajat. Nomor 4. Tentukan besar sudut dari hasil pengukuran di bawah ini. Jadi ini kita hitung besarnya adalah persis 20 derajat. Jadi besarnya ini adalah 20 derajat. Nomor 5. Tentukan besar sudut dari hasil pengukuran segitiga tumpul di bawah ini. Jadi ini yang dimaksud. Setelah kita baca ini 0, berarti kita baca di sini adalah 120 derajat. Kemudian nomor 6, tentukan besar dan jenis sudut yang dibentuk dua jarum jam pada pukul. Pertama, jam 2.00. Jadi jam 2.00 itu adalah besarnya persis 60 derajat, yaitu sudut lancip. Kalau kita gambarkan, berarti ini adalah 9. Ini jarum panjang dan ini adalah angka 3, berarti angka 2 itu adalah sekitar ini. Inilah yang dimaksud dengan sudut 60 derajat. Kemudian besar sudut kecil yang dibentuk pukul 6.00 adalah 180 derajat. Jadi ini artinya jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek 6. Jadi hasilnya adalah 180 derajat. Dan ini disebut dengan sudut lurus. Besar sudut kecil pada pukul 8.00 adalah 120 derajat. Ya, juga namanya adalah sudut tumpul. Nomor 7. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 7.30? Besarnya 45 derajat. Kemudian untuk nomor 8, berapa besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 9:20, yaitu 160 derajat. Pada pukul berapakah kedua jarum jam membentuk sudut 90 derajat, yaitu jam 3 atau jam 9. Jadi kalau 90 derajat berarti jarum panjang, jarum pendeknya ini berarti 90 derajat, atau jarum panjang tunjuk 12, jarum pendek tunjuk 9. Ini juga menunjukkan besar sudutnya 90 derajat. Kemudian ini nomor 7 ini boleh digunakan cara ini, boleh juga pakai cara langsung kita menggunakan jam. Jadi misalnya ini jam 7.30, artinya jarum panjang tunjuk jam 6, kemudian jarum pendek antara jam 7 dan jam 8. Nah inilah besarnya 30
tambah ini setiap jam ini besarnya 30, tambah setengahnya berarti 15, 30 tambah 15, 45 derajat. Nomor 9, pada pukul berapa kedua jarum jam membentuk sudut 75 derajat, yaitu pukul 3:30 atau bisa juga pukul 8:30. Berapakah besar sudut? Nomor 11, berapakah besar sudut satu putaran penuh? Jadi jawabannya adalah 100 derajat. Nomor 12, tentukan besar sudut tumpul pada gambar jajaran genjang berikut. Jadi jawabannya adalah sudut tumpulnya yang dimaksud adalah ini. Setelah diukur adalah 120 derajat. Sama juga dengan sudut D. Masing-masing 120 derajat. Nomor 13, berapa jumlah sudut segi 7 tak beraturan? Jadi segi 7 bisa kita menggunakan segi N ini diganti dengan 7 kurang 2 kali 180, yaitu sama dengan 5 kali 180 derajat, yaitu 900 derajat. Jadi ini jawabannya adalah 900 derajat. Kemudian diketahui sebuah segitiga mempunyai sudut 50, 100 derajat. Berapakah besar sudut yang ketiganya? Jadi kita tinggal jumlahkan supaya menghasilkan 180 derajat. Jadi sudut itu adalah 30 derajat. Karena 180 kurang 100 kurang 50 dapat 30 derajat. Nomor 5, jumlah sudut segi 8 adalah, jadi rumusnya seperti ini, N kurang 2 dikali 180. Karena N-nya di sini 8, kita ganti 8 kurang 2, 6 kali 180, 1080 derajat. Hitunglah nomor 16, hitunglah banyak sudut siku-siku pada gambar di bawah ini. Untuk nomor 16A, sudut siku-sikunya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ini. Kemudian pada gambar B, sudut siku-sikunya ada 2, yaitu ini dan ini. Nomor 17, besar sudut terkecil pada gambar jam di bawah ini adalah 150 derajat. Jadi karena setiap jam ini adalah besarnya 30, karena ini 1, 2, 3, 4, 5, maka kita cukup kali 30 kali 5 jam sama dengan 150 derajat. Nomor 18, Meli ingin menggambar tinggi sebuah pohon bawah ini dengan menggunakan alat bantu pengukuran sudut. Berapakah besar sudut? Meli menggunakan untuk membantunya mengukur tinggi pohon tersebut. Jadi besar sudut ini adalah setelah diukur dengan busur derajat adalah 30 derajat. Nomor 19, Ayah Udin ingin mengambil atap rumah yang bocor. Jadi ini besarnya adalah 60 derajat. Nomor 20, seorang memandangi puncak dari Tugu Monas seperti di gambar ini. Jadi ini ada orang, dia pandang orang di sini. Sekarang berapakah sudut elevasi yang terbentuk? Jadi sudut elevasi itu adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat ke atas. Ini adalah besarnya 25 derajat. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.